Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa hadawana alam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di hari Senin, ini adalah Senin terakhir di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Artinya Senin pekan depan sudah masuk bulan Sya'ban, dan itu menunjukkan bahwa kita sudah mendekati bulan Ramadan. Nah, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini seperti yang sudah sempat disampaikan dalam publikasi berkaitan dengan sehari di kediaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bahasan ini kita akan mencoba melihat keseharian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum masuk ke bahasannya, perlu kita sampaikan bahwa menggambarkan kegiatan sehari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu tidak mudah, karena banyak sisi dari kehidupan beliau yang bisa kita ceritakan. Dan kalau mau diceritakan semua, tentu waktunya sudah pasti tidak cukup. Misalnya, kita ingin menceritakan kegiatan di waktu seperti ini, waktu duha, kemudian waktu siang atau sore, dan sesekali kadang-kadang di malam hari. Salah satu kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan masyarakat. Sementara orang yang ditemui jumlahnya bukan cuma banyak, tapi ragam modelnya itu macam-macam. Kan Nabi SAW bertemu dengan anak kecil, bertemu dengan remaja, bertemu dengan orang yang belum menikah, yang sudah menikah, termasuk yang sudah lanjut usia, baik yang punya pasangan maupun tidak punya pasangan, karena pasangannya sudah menikah. Ini cuma dari sisi usia. Artinya dari usia sejak bayi baru lahir sampai dengan lansia, pernah Nabi SAW bertemu dengan orang yang jenis atau rentang usianya dari mulai hari pertama lahir. Sebagian sahabat ada yang ketika putranya lahir atau putrinya lahir langsung dibawa ke hadapan Rasul SAW, lalu minta nama. Kemudian ada yang ditahnik. Tahnik itu ya, alhamdulillah berarti ngerti ya. Jadi karena ini susah sekali bahasa Indonesianya. Tahnik itu jadi istilah. Ya, biasanya menggunakan kurma, kemudian dimasukkan ke mulut bayi, dan kalau yang lebih enak kalau menggunakan jari yang paling kecil, bukan jari yang agak besar atau yang paling besar. Dan nanti untuk menyentuhkan kurma itu ke langit-langit mulut bayi. Nah, itu dari mulai sejak bayi baru lahir, nanti sudah disodorkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertemu dengan orang seperti itu, dari mulai bayi sampai dengan yang sudah lanjut usia. Itu dari umur. Kemudian dari jenis kelamin, Nabi SAW bertemu dengan laki-laki dan perempuan. Lalu dari jenis strata sosial, ada tokoh dan ada masyarakat biasa. Ini ada kepala kabilah, kepala suku, tapi juga ada masyarakat biasa. Kemudian ada yang dari sisi kondisi fisik dan kesehatan, ada yang sehat, ada yang sakit, bahkan ada yang cacat. Nabi SAW bertemu dengan semuanya, termasuk yang kondisi sakitnya sudah menjelang ajal, sudah berwafat. Baik yang wafat itu masih usia anak-anak maupun yang usianya berusia lanjut. Kemudian dari sisi agama, Nabi SAW bertemu juga dengan orang yang agamanya bukan cuma Islam. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada penyembah berhala, semuanya. Nah, Nabi SAW bertemu dengan sekian banyak orang ini. Kalau diceritakan semua, bahasannya cuma satu bab ini saja, panjangnya luar biasa.
Maka ada pembahasan khusus dalam Sirah Nabawiyah, yaitu berkaitan dengan seni interaksi Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu sekalian masukkan kata kunci itu, seni interaksi Rasul. Kalau kita masukkan kata kunci itu atau seni interaksi Rasulullah juga boleh. Masukkan di misalnya di YouTube. Ya, masuk ke YouTube, tuliskan seni interaksi Rasul. Atau masuk di Google, masuk kata kunci seni interaksi Rasul. Kalau di Google, begitu masukkan kata kunci itu akan muncul buku. Judulnya Seni Interaksi Rasul. Tebalnya hampir 500 halaman. Hanya cuma untuk menjelaskan Nabi SAW itu pernah ketemu orang yang bermacam-macam. Itu keseharian. Hanya beliau bertemu dengan orang yang bermacam-macam, dan itu sekaligus menunjukkan kemampuan berhubungan dengan banyak kalangan. Dan yang kedua juga sekaligus menunjukkan kekuatan kepribadian dia. Karena ketemu dengan orang yang bermacam-macam itu tidak selalu menyenangkan. Kan tidak mungkin setiap kali ketemu orang pasti menyenangkan, menggembirakan, terus kemudian kita senyum, ketawa, kan? Kadang-kadang menjengkelkan. Ya kan? Sehari apa kita ketemu orang itu senang terus gitu. Ketemu suami senang, kemudian ketemu anak-anak senang, ketemu tetangga senang, ketemu orang di pasar senang. Atau kadang-kadang ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ada yang kalau ketemu itu tidak menyenangkan, tidak menggembirakan. Apalagi Nabi Muhammad SAW, musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Ya musuhnya banyak itu bukan cuma 1-2 sih, dan bukan 10-20, juga bukan 100-200. Musuhnya itu bukan 100-200 orang. Di Mekah itu berapa musuhnya? Kan bukan 100-200 orang musuhnya. Cuma yang disebutkan dalam Sirah Nabawiyah biasanya cuma tokoh-tokohnya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada tokoh-tokoh yang jumlahnya mungkin bisa dihitung kalau jumlah tokoh-tokohnya. Tapi ini tokoh di belakangnya ada orang-orang yang mendukungnya. Ada yang tidak disebutkan bahkan namanya. Contohnya Abu Lahab, istrinya juga disebutkan dalam Quran, meskipun tidak disebutkan namanya. Hanya cuma disebutkan apa? Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Hanya disebutkan itu istrinya. Siapa nama istrinya? Ibu Lahab gitu. Ya, atau Ummu Lahab gitu. Karena ini Abu Lahab berarti ini Ummu Lahab gitu. Enggak begitu. Nah, itu kalau Abu Lahab betul gitu kerjanya, tapi istrinya bukan. Istrinya Ummu Jamil. Dan itu sebabnya sebagian mengatakan itu salah satu hikmahnya tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Karena apa? Namanya bagus, tapi perilakunya jelek dan buruknya luar biasa. Karena yang dibicarakan adalah keburukan orang ini, sementara namanya bagus. Kalau diabadikan kemudian nanti orang menangkap nama itu kesannya jelek, kan ini tidak baik. Yang ingin kita jelaskan adalah jeleknya perilaku orang ini. Istrinya Abu Lahab, maka disebutkan wa mura'atuhu, istrinya, tanpa harus disebutkan namanya, karena bisa jadi kita mendapati nama yang sama di tempat yang lain, di waktu yang lain, tapi akhlaknya bagus. Kan kasihan kalau dia ada orang jadi mau ngasih nama dengan nama itu jadi gak enak. Misalnya maaf, kalau kita ketemu orang namanya Bu Dewi, ya. Bu Dewi di dunia ini banyak. Saya tidak tahu apa ada pertemuannya atau perkumpulan, kan kalau Agus kan ada perkumpulannya ya. Ibu tahu ya ada perkumpulan Agus ya. Jadi yang namanya Agus itu ada perkumpulannya, paguyuban ya. Saya lupa namanya. Pokoknya semua yang namanya Agus, baik yang laki-laki maupun perempuan. Karena yang namanya Agus itu bisa laki-laki bisa perempuan. Misalnya Agustina kan perempuan. Ya. Nah, ada perkumpulannya dan katanya mereka punya pertemuan tiap tahun di bulan Agustus. Ya. Nah, saya cuma baca di media sosial, nggak detail juga.
saya nggak tahu detailnya. Tapi yang jelas mereka punya pertemuan untuk yang namanya Agus. Nah kalau kita bicara Agus macam-macam. Ada orang yang namanya Agus itu baiknya luar biasa, dermawan, ahli ibadah dan yang lainnya. Tapi juga ada yang tidak menggembirakan. Nah maka kata nama Agus itu bisa digunakan oleh orang untuk nama yang baik maupun yang tidak baik. Kita tidak bisa menilai orang dan cuma dari namanya. Kalau cuma namanya Agus, sama juga dengan Dewi tadi. Bu Dewi kan ada yang baik. Tapi kalau semua Bu Dewi itu baik, ya belum tentu. Ya kita lihat per orang. Nah, ini cuma satu dari sekian banyak keseharian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ingin menceritakan ini supaya ibu sekalian mendapatkan gambaran bagaimana kita membahas sehari bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehari di kediaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu isinya macam-macam. Meskipun kita sudah bersempit sehari di kediaman, berarti di rumahnya. Meskipun kita bicara di kediaman, kan berarti beliau juga menerima tamu. Dan tamu yang datang macam-macam. Mulai dari yang sopan sampai nggak sopan, ada semua. Tamu yang datang menemui Nabi SAW nggak semuanya ramah, nggak semuanya baik. Pernah yang datang menemui Nabi SAW minta Nabi SAW minta jatah dari Baitul Mal. Baitul Mal itu kan budak perbendaharaannya muslimin. Ya kita semacam APBN gitu. Jadi kalau ada rakyat yang minta dikasih. Cuma pada saat itu yang datang mintanya dengan cara yang kasar. Datang menemui Nabi SAW minta, tapi cara mintanya bayangin. Ini datang menemui khalifah, ya kayak kelas presiden gitu ya. Dan yang minta itu masyarakat biasa, kemudian mintanya itu cara begitu. Yang baju tarik. Saking kerasnya, kemudian ini membekas berwarna merah ini. Umar bin Khattab yang melihat itu nggak bisa diam. Oh ini ngajak gelap. Masalahnya yang lihat Umar. Kalau yang lihat yang lain mungkin beda. Masa Umar bisa diam gitu lihat Rasulullah begitu kan? Nggak bisa kan? Pasti bereaksi. Dan kalau Umar kalau cuma hadapi orang ini sendirian, ya hadapi yang orang seperti 5 orang itu bisa. Kalau cuma satu gini enggak. Apa yang dilakukan Umar? Disentak sama Umar. Karena Umar badannya besar, nyentak juga ya menakutkan. Orang itu ketakutan. Bukan takutnya karena Nabi SAW, takutnya dengan suaranya Umar. Akhirnya orang itu belum melepaskan perkenan yang keras pada pakaian Rasul SAW. Nah setelah itu apa yang terjadi? Ketika selesai itu ternyata orang itu minta jatahnya, jadi diambilkan dari Baitul Mal. Jatahnya apa? Jatahnya 1 karung yang dimintakan dikasih. Tapi Nabi SAW ternyata memberinya 2. Umar tanya ini kok dikasih 2? Ini kan cukup 1 aja. Tapi udah kurang ajar. Udah kurang ajar masa kasih bonus? Kan nggak pantas kalau yang sopan itu yang baik-baik dan itu dikasih tambahan dia pantas. Tapi kalau yang kurang ajar masa dikasih 2? Ternyata Nabi SAW menyatakan yang 1 lagi ini untuk menebus kesalahan tadi nyentak. Ini dosa apa ini? Kesalahan. Karena kesalahan tersebut akhirnya apa? Dikasih 2. 1 itu memang haknya, 1 lagi untuk menebus kesalahan. Jadi ketakutannya jadi dibayar dengan 1 tahun lagi. Itu satu dari sekian banyak interaksi Nabi SAW dengan orang. Dan itu keseharian. Ya, jadi ketemu dengan orang bisa jadi beliau nggak kemana-mana, tapi orangnya datang. Bisa datang ke rumah, atau bisa datang ke masjid yang kebetulan rumahnya Nabi SAW nempel di masjid. Dan sebelum lanjut, jadi ibu yang di belakang di sini masih ada yang pasang buku, biar nggak di pintu. Di baris ketiga ini masih banyak yang masih banyak yang kosong. Ya, baris kedua juga di sebelah sini masih bisa disoal. So, masih luang.
Ya sekarang kalau mau di baris kedua belakangnya sih sebelah sini yang masih bisa ya. Kalau nah, ya saya lanjutkan. Jadi ini saya sampaikan untuk supaya Bapak Ibu sekalian mendapat gambaran bagaimana membahas sirah nabawiyah hanya cuma satu bab kecil saja. Sehari kita tidak bicarakan berhari-hari. Sehari di kediaman Rasul SAW itu bahasannya bisa berkembang kemana-mana. Salah satu bahasan yang berkembang kemana-mana adalah berkaitan dengan bagaimana interaksi Nabi SAW dengan orang yang bermacam-macam. Sangat beragam. Dan tadi kita sampaikan yang ditemui bermacam-macam itu sampai yang menjengkelkan, termasuk yang tidak beradab, yang kurang ajar tadi. Tapi Nabi SAW menghadapinya dengan tenang. Itu bagian dari keteladanan yang Rasul berikan kepada kita, supaya nanti pada saat kita ketemu dengan yang begitu juga jangan terpancing untuk marah. Kita bisa marah ya, dan pantas kalau marah ya. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Ini untuk menunjukkan bab tersebut. Nah sekarang kita akan mencoba untuk melihat keseharian Rasul SAW, dan kita urutkannya bisa dari urutan perjalanan kegiatan dalam sehari. Enaknya dimulai dari mau tidur atau bangun tidur. Nah, biasanya kita ingin membahasnya bangun tidur. Padahal kalau kita melihat dari sirah nabawiyah dan dari caranya Allah menyebutkan dalam Quran, pembahasan tentang bangun tidur itu sangat dipengaruhi dengan mau tidur. Sangat dipengaruhi dengan mau tidur itu gimana? Karena kita mau tidur jam berapa? Kalau kita tidur jam berapa, kita baru bisa merencanakan bangun tidur jam berapa. Saya akan coba untuk melihat jadwal sholat yang di dekat dengan hari ini. Subuh jam berapa dan maghribnya. Subuhnya jam 4.26. Kita menggunakan salah satu jadwal yang ada, karena ada lebih dari satu versi. Subuhnya 4, yang beda versinya cuma subuh. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya sama. Di sini berapa ya? Imsak. Subuhnya jam 4.34. Ya. Kalau kita menggunakan jadwal subuhnya 4.34 ya. Kalau 4.26 itu berarti tengah malamnya jam 11.15. Sudah tengah malam, dan sepertiga malam terakhirnya itu jam 1. Itu sepertiga malam terakhir. Maka kalau kita mau bangun sepertiga malam terakhir jam 1, berarti sebelumnya kita perlu mengatur tidurnya jam berapa. Tidur ba'da isya'nya itu jam berapa? Karena di situ akan menentukan bangunnya. Kalau kita mau bangun sepertiga malam terakhir, berarti kita mengatur tidurnya pasti lebih awal. Sebab ada sebagian yang baru mau tidur itu tengah malam, jam 11 itu baru mau tidur. Ada yang 11:15 baru mau tidur, padahal itu sudah masuk tengah malam. Tengah malam itu jam 11:15. Kalau mengikuti jadwal sekarang, atau 11:16, ya kira-kira di jam tersebut. Berarti kalau ingin cepat ya tidurnya lebih awal. Ba'da isya segera istirahat. Kalau ba'da isya segera istirahat, berarti harus ngatur apa? Jadwal sebelumnya. Itu jadwal apa? Makan malam. Jadwal makan malamnya nggak bisa ba'da isya. Masa baru makan isya, makan malam, setelah sholat isya, makan malam, terus tidur. Ini enggak asik. Berarti ya, makan malamnya dimajukan lagi. Dan kalau yang ingin lebih sehat, makan malamnya jaraknya jangan terlalu pendek. Berarti akan lebih pas lagi kalau makan malamnya sebelum maghrib berarti. Bukan cuma sebelum isya. Supaya nggak terlalu dekat dengan waktu tidurnya. Kalau sekali lagi kalau mau tidurnya di awal malam.
Misalnya tidurnya jam 8:20. Nah, pulang dari masjid atau sholat isya itu kan sebelum jam 8 sudah sampai di rumah. Entah 8 lewat kurang 5, ya 8:10 sudah sampai di rumah dan sudah selesai sholat isya. Nah, kalau makan malamnya setelah itu pasti akan berat di tubuh karena baru makan, sementara ini masih giling nih perutnya nih. Maka makannya, kalau makannya sebelum isya juga jaraknya terlalu dekat, ini masih kurang dari 2 jam. Kan lebih enak lagi kalau makannya nanti sebelum maghrib. Kalau kita merencanakan itu, kecuali kalau kita merencanakan bangun malamnya nanti jam 4. Ya. Kalau bangunnya jam 4, jadi kalau tidurnya jam 10 pun merasa apa-apa. Nah, Nabi SAW itu membiasakan kalau malam tidak banyak aktivitas kecuali yang diperlukan. Dia perlukan apa? Bisa keperluannya ngajar, memberikan menjelaskan kepada orang, atau keperluannya adalah untuk menyelesaikan urusan orang. Setelah itu istirahat. Kalau kita yang tidak banyak urusan dengan orang, sebetulnya bisa. Karena apa? Karena kita tidak terikat dengan orang lain. Bagi sebagian kita tidak bisa terikat dengan orang lain, terpaksa tidurnya mundur. Di antara yang terikat dengan orang lain itu banyak dari Ustaz. Banyak pengajian itu pada isya. Pengajian pada isya itu kadang jam 8 belum mulai, baru sambutan. Ada yang baru datang jam 8, pesertanya jam 8:15 baru bisa mulai, itu pun baru bacaan kalam ilahi. Ditambah lagi ternyata ada sambutan. Jadi mulainya sudah 8:30 itu baru mulai. Kalau 8:30 mulai pengajiannya, selesai jam berapa? Kalau seperti bahkan di beberapa bagian di provinsi DIY, kalau kita kunjungi ke beberapa kampung, mau misalnya di Kulon Progo, di Gunung Kidul, di Bantul, dan beberapa tempat yang lain, itu lebih malam lagi. Saya pernah datang, saya khawatir karena disampaikan Pak Desa. Saya segera sampai ke sana. Sebelum jam 8 sudah sampai. Ternyata mulai pengajiannya jam 9. Pengajian baru mulai jam 9. Jadi kebayang jam 9 apa nggak capek. Dan ternyata betul memang ya pengajian tapi dengan suasana sambil ngantuk. Mulai jam 9, sementara beliau-beliau ini sehari kerja. Ada sebagian yang kerja di sawah, ada yang kerja di kebun dan macam-macam. Jadi capeknya luar biasa tubuhnya. Mulai jam 9 terus selesai jam berapa? Ya, sehingga kalau seperti ini tidurnya pasti mundur lagi. Nah, ini bagian yang tidur. Jadi kalau kita mengambil, kalaupun kita mengambilnya Rasul SAW tidur di awal malam dan bangun di 1/3 malam terakhir. Ini yang digunakan dalam satu riwayat, 1/3 malam terakhir. Berarti ya kira-kira jam 1 atau 1:05. Itu sudah mulai bangun untuk sholat 1/3 malam terakhir. Nah, disitulah kita bisa pahami kalau jam 1 itu bangun, lalu subuhnya jam berapa? 4:34. Berarti berapa jam? Dari jam 1 sampai ke subuh hampir 3,5 jam. Itu sholat yang sampai kakinya bengkak. Sholat yang sampai kakinya bengkak kira-kira segitu. Ya kira 3,5 jam atau 3 jam 1/4 atau 3 jam 20 menit. Nah, itu bisa kakinya bengkak. Jadi sudah kebayang sholat yang panjangnya luar biasa. Kadang-kadang bisa kurang, ya bisa kurang sedikit, bisa jadi hanya cuma 3 jam. Itu sholat yang panjangnya luar biasa. Saya menggambarkan bagaimana kuatnya tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kekuatan itu nanti kita akan lihat yang menjadi faktor utamanya bukan fisik,
tapi kekuatan mental, semangat, iman, ketakwaan itu yang menyebabkan kuat. Karena ada orang yang kuat sholat malam dalam waktu yang lama, padahal fisiknya terbatas. Saya ceritakan penulis buku ini. Ini dan saya terlihat nggak namanya di bagian bawah ini. Nah, mungkin yang di baris pertama bisa melihat ya. Ada namanya Bu, siapa? Yang nggak jelas ya? Saya Abdul Razak, yang paling bawah ini. Abdul Razak Muhsin. Nah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini pengajar di Masjid Nabawi. Ini Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau cerita, saya pernah sholat malam di Masjid Nabawi. Di depan saya ada orang Indonesia, kakinya cuma satu. Kakinya cuma satu. Dan beliau bilang, saya nggak kenal beliau. Dia cuma sholat, namanya sholat di masjid kan, apalagi Masjid Nabawi. Kan susah kita mengenal jamaah. Dan saking besarnya luar biasa. Dan yang datang tiap hari bisa gonta-ganti. Beliau bilang, saya pernah sholat di belakangnya. Maksudnya sama-sama sholat. Kebetulan sholat beliau di belakangnya orang Indonesia dan kakinya cuma satu, kata beliau. Tapi yang luar biasa, kuat mengerjakan sholat sampai 1,5 jam sholat malam. Lalu beliau mengatakan, ini yang menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan mengandalkan fisik. Sebab ada kakinya 2, 1,5 jam aja gak kuat. Jangan 1,5 jam, 1/2 jam saja, 1/3-nya gak kuat. Bahkan ada yang lebih dari ya, 1/4 jam aja gak kuat. Berat. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya bukan kekuatan fisik. Karena apa? Karena beliau bisa sampai sholat dalam waktu sampai 1,5 jam dengan kaki hanya cuma satu. Padahal kata beliau, pada saat berdiri bacaan nggak lama, bukan lama lama sujudnya, lama sujudnya, lama duduknya, pas berdiri cuma sebentar gitu. Pas berdiri lama, tapi kuat. Ini cerita dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan bahwa saya sholat di belakang, dan beliau sampai menyebutkan dalam ceramah itu orang Indonesia. Nah, ya ketika kita mendengar ceramah beliau saat itu, senang sekali. Ya, maksudnya mengharumkan nama Indonesia, meskipun bukan saya, bukan muridnya. Kita yang mendengarkan itu merasa ya saya tahu yang dimaksud bukan saya, bukan kami yang sedang belajar. Tapi ada yang lain. Kuatnya luar biasa. Artinya ini menunjukkan bahwa kebaikan ini masih ada di tengah-tengah umat kita. Karena apa? Karena kebersihan hati. Jadi ini bukan persoalan fisiknya, bukan persoalan fisik, tapi adalah kebersihan hati. Kekuatannya kekuatan jiwa, kekuatan mental. Nah, sekarang yang perlu ditambahkan bahwa bangun malam itu salah satu yang bisa memperkuat untuk bisa beribadah di waktu malam adalah mempersedikit atau mengurangi sampai bisa menghilangkan dosa di waktu siang. Tidur itu bagian dari upayanya, tapi bukan cuma itu. Tapi kalau siang kita banyak dosa, malam bisa susah banget. Malam bisa susah banget. Karena apa? Karena dosa itu memperberat tubuh kita untuk mengerjakan ketaatan. Banyak ketaatan susah kita kerjakan karena dosa yang kita kerjakan, bukan karena fisiknya. Ada orang-orang yang sangat kuat, bahkan kalau kita lihat kekuatan fisiknya luar biasa. Sehari makan telurnya 15. Itu yang biasa. Itu ada yang sampai cerita sehari makan telurnya 15. Saya telur cuma satu gitu. Ya kalau 2 ya, 1 sarapan, 1 siang gitu. Ya,
sehari 15 dan kuatnya luar biasa. Ya, kuatnya luar biasa sehari. Makan seperti tadi, kuat nggak sholat malam? Ada nggak kuat? Berarti kekuatannya bukan cuma mengandalkan fisik. Padahal sudah latihan. Angkat barbel kalau cuma 1 kilo ringan sekali. Karena sudah biasa angkat yang 5 kilo bahkan lebih dari itu. Tapi kok nggak kuat sholat malam? Nah, itu yang membuat kenapa orang kuat. Salah satunya adalah mengurangi dosa di siang hari. Nah, kalau kita bicara dosa di siang hari, apa bentuknya? Macam-macam. Masing-masing kita kalau bicara dosa ada 2 cara membahasnya. Cara membahas dosa itu, pertama kita lihat dosa-dosa yang umum, yang sudah dosa-dosa yang umum dan yang sudah ada dalam nas Quran, hadis disebutkan. Itu cara pertama. Cara kedua, melihatnya adalah dosa yang biasa saya kerjakan. Saya itu saya masing-masing, saya yang lain. Jadi kalau ibu-ibu melihat, setelah mendengar uraian tentang dosa yang bermacam-macam, lalu terapkan ke diri saya. Maka dosa yang saya kerjakan dengan dosa yang ibu kerjakan bisa beda. Bisa beda-beda. Ada yang dosanya misalnya ngapusi, sementara yang lain tidak. Ada yang dosanya apa? Ghibah, ngerasani, sementara yang lain tidak. Hebatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang yang sangat kuat menjaga diri untuk tidak ngerasani orang. Beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah sekalipun ngerasani orang sejak saya tahu bahwa ghibah itu hukumnya haram. Haram. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan ghibah ngerasani itu hukumnya makruh, enggak. Apalagi mubah. Semua ulama sepakat, mazhabnya apapun, semua sepakat hukumnya haram. Dan kalau sudah pernah belajar tentang ghibah, itu pasti akan berupaya untuk meninggalkan ghibah. Karena apa? Selain dosanya termasuk dosa yang disepakati haramnya, yang kedua termasuk dosa besar, yang ketiga pada hari kiamat kita akan dipermalukan dengan dipertemukan oleh Allah SWT dengan orang yang kita rasa. Jadi mungkin ibu berdua berdamaian begini, ternyata pas di belakang yang satu ngerasa. Pada hari kiamat di pengadilan Allah SWT dipertemukan, dan yang bersangkutan akan malunya luar biasa. Sekaligus kita juga akan berusaha, ya Allah, ibu ini ketemu saya senyum ramah, tapi ternyata di belakang merasa berkhianat dengan dia. Nah, ini Imam Bukhari sangat paham dengan itu. Makanya beliau betul-betul berhati-hati. Dan ghibah ini menjadi salah satu dosa yang sekaligus di waktu yang sama dosa untuk pelakunya, tapi sekaligus bisa menjadi tabungan pahala untuk orang yang dirasa. Makanya Imam Hasan al-Basri mengatakan, seandainya boleh, ya, ini jelaskan boleh. Seandainya boleh, orang-orang itu, ya, seandainya seseorang itu boleh berharap orang-orang membicarakan kejelekan dirinya, tentu saya akan melakukan itu. Karena apa? Itu salah satu cara untuk mendapatkan pahala dan tanpa mengerjakan apa-apa. Contohnya gini, sekarang ini tentu yang dipraktekkan ya. Misalnya gini, monggo Bu, ngerasani saya, gini, silahkan dikasih waktu 5 menit, ngerasani dengan sampingnya, menyebutkan kejelekannya. Itu nanti pada hari kiamat. Hari kiamat, itu kan saya panen. Ya. Saya panen, saya nggak mengerjakan apa-apa, saya cuma tidur, tapi dapat pahala ini berapa jam? Kalau 100 kan langsung dapat pahala 100 ya. Kalau ibu pun tiap hari, seminggu aja, 7 hari kan dapat 700 ya. Saya cuma tidur, saya nggak mengerjakan apa-apa, tapi dari yang semua yang terasa nih, saya dapatkan pahala. Kata Imam Hasan Basri, seandainya dibolehkan, saya akan berharap, tapi tidak boleh. Karena kita tidak boleh berharap orang berbuat dosa pada diri kita, tidak boleh. Tapi yang di luar kemampuan dirinya, artinya orang tidak mengajak orang lain merasa, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala.
Makanya kata para ulama, di antara sahabat yang pahalanya terus bertambah padahal sudah wafat, selain dengan amal jariahnya, adalah dengan adanya orang-orang yang ngerasain. Adanya orang-orang yang ngerasain. Dan orang-orang yang ngerasain ini pada hari kiamat apa? Pahala kebaikannya diberikan kepada yang dirasakan. Nah, kata Imam Bukhari, itu yang menyebabkan beliau tidak mau melakukan ghibah atau ngerasainnya, karena saya sudah capek beramal terus diberikan pahala beramal lain. Kata para ulama, ini hanya cuma orang tidak berakal yang melakukan itu. Kenapa? Udah capek mengumpulkan pahala, udah sholat, baca Quran, zikir, pengajian, ini kan pahala semua. Terus sudah dapat, dibagi-bagikan. Ya kan itu orang nggak laris ini. Orang nggak berakal. Ya kalau sudah punya banyak pahala disimpan, jangan dikasih-kasihkan, dihabiskan, malah banyak ngerasain. Akhirnya apa? Dikasih-kasihkan. Dan orang yang dikasih itu enak. Dia tidak mengerjakan apa-apa. Orang dirasa nih misalnya, saya misalnya tidur, terus nanti malam ibu ngerasa nih, saya tidur nih. Ya, saya nggak mengerjakan apa-apa. Saya nggak sholat malam, saya nggak berzikir, saya nggak baca Quran, saya nggak bermunajat, saya nggak berdoa. Saya tidur. Terus ibu ngerasa nih, kan sudah pahala. Pahala dari apa? Ini ngerasa nih. Dan ngerasanya itu sahabat ketika Nabi SAW menyatakan dosa riba seperti itu, terus ada yang tanya, ya Rasulullah, kalau yang dirasakan itu benar? Kata Nabi SAW, kalau benar itu riba, kalau salah itu bohong. Dan dua-duanya dosa. Misalnya gini, saya ngerasani seorang ibu dan ngerasani karena bentuk fisiknya pendek, dan betul pendek memang, ngenyek pendeknya itu, ngerasain pendeknya, itu kan ngerasain, dan betul memang pendek, dosa kan? Dosa. Tapi kalau bohong, dosa juga. Dua-duanya sama-sama. Betul dosa, salah juga dosa. Kalau ngerasa yang baik-baik ya itu memuji namanya. Ya, itu memuji. Jadi kalau itu namanya bukan ngerasa, itu memuji. Misalnya Masya Allah belinya dermawan. Itu kalau ada peluang beramal tuh pokoknya beliau, nah itu menyebutkan kebaikan. Itu bukan ngerasa. Ngerasa itu kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrahu. Anda menyebutkan kebaikan, keburukan yang tidak disukai oleh saudara, yang seandainya beliau dengar, beliau tidak suka. Gimana caranya? Coba dipertemukan pada saat disampaikan, senang nggak? Ternyata nggak senang, tersinggung, marah, sakit hati, paling enggak minimal berubah raut wajahnya. Nah itu berarti nggak senang. Nah itu namanya rasa. Maka kalau menyebutkan kebaikan itu namanya memuji. Saya misalnya memuji, Masya Allah beliau ini rajin, disiplin, bersih, tertib, kemudian dermawan. Nah itu bukan rasa nih, itu namanya menyebutkan kebaikan. Ya, kembali ke sini. Jadi ini yang menjadi penguatnya. Di kalangan para ulama itu yang dipelajari. Kenapa kok Nabi SAW kuat? Kok kuat subhanallah? Apa faktor utamanya fisik? Tidak. Fisik betul punya pengaruh, tapi bukan satu-satunya. Tapi yang paling utama adalah iman. Yang paling utama adalah kekuatan keyakinan akan balasan yang Allah berikan. Termasuk untuk menguatkan itu apa? Membaca hadis-hadis yang berisi keutamaan sholat malam. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kalau ada hambanya yang berdoa, Allah akan kabulkan. Hambanya yang meminta, Allah akan penuhi. Hambanya yang mohon ampun, akan Allah ampuni. Nah berarti di sini, di waktu seperti ini, kesempatan untuk kita bangun. Karena kalau tidur nggak bisa, bangun. Baik bangunnya nanti sesekali sholat, setelah itu istirahat, berdoa.
nanti lanjut lagi sholat lagi, dilanjutkan dengan zikir. Jadi tidak ada kewajiban sholat dulu selesai baru berdoa. Boleh, kadang bisa jadi kita mulai agak capek, jadi sholatnya agak lama sambil pijat-pijat, terus kemudian zikir dulu sebentar, terus berdoa, nanti lanjut lagi. Ini boleh, tidak harus sempurna dulu sholatnya baru boleh berdoa, tidak. Tapi intinya di waktu malam sholat. Nah setelah itu beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW istirahat sebentar dengan subuh. Dan istirahat ini sampai di beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW dibangunkan. Nah, ini sebentar, tidurnya cuma sebentar. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu letih pada saat mengerjakan sholat subuh. Bayangkan sudah sholat sekitar 3 jam. Sholat yang begitu panjang, istirahat kira-kira 20 menit. Pada saat mengerjakan sholat subuh, insya Allah lebih kuat mengerjakan ibadah ketimbang yang sholat subuh tapi sebelumnya sholat yang begitu panjang tanpa istirahat. Dan di sini juga sekaligus kita belajar bagaimana tidur yang sebentar. Kalau kita belum terbiasa, ini perlu latihan. Karena sebagian kita kalau tidur sebentar 14. Coba tidur misalnya 20 menit sebelum subuh. Ini 14 nanti bangun setengah 7. Apalagi sholatnya 3 jam. Sholat yang panjang sekali. Sholat 2,5 jam, mamanya kan capek sekali. Bisa jadi nggak langsung jadi. Nah, maka prosesnya untuk sampai ke sana kita latihan. Latihan mungkin di tahap awal jangan dibayangkan langsung bisa 3 jam. Bahkan jangan 1 jam. Mungkin latihannya kita baru kelasnya kelas 1/4 jam, 15 menit. Tapi ajak pertahankan terus, bisa bertahan sebulan, 2 bulan, dan bisa istiqomah terus 15 menit nggak apa. Terus nanti naikkan, coba 20 menit, 25 menit, setengah jam, 45 menit. Alhamdulillah sekarang sudah bisa 1 jam. Tapi baru cuma bisa 2 tahun ini 1 jam. Yang lain sudah 7 tahun bisa istiqomah begitu. Nah, tapi yang bisa begini kan nggak bisa banyak. Nah, latihannya berbeda-beda. Sampai ada yang nanti kalau kita latihan, kita akan merasakan kemampuan maksimal kita itu di berapa. Ada yang mau naik itu nggak bisa. Dari dulu ya pokoknya saya cuma sekitar 20 sampai 25 menit. Naik setengah jam itu susah. Pernah naik setengah jam, besoknya turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Bahkan lebih banyak turunnya daripada naiknya. Ya memang levelnya begitu. Nggak apa. Ya ini memang kita kelasnya kelas 20 menit. Kelas 15 menit. Nah terus setelah itu kita naikkan lagi dan begitu seterusnya. Nah ini latihan. Kemudian sholat subuh, dan Nabi SAW biasakan sholat subuh itu sholat sunnahnya di rumah, sholat subuhnya di masjid. Ini bisa saja kalau kondisi subuh kita yang tidak seragam, kemudian jarak rumah kita yang tidak dekat dengan masjid, menyebabkan kita memilih sholat qobliyah subuh di masjid karena khawatir nggak dapat sholat subuh. Karena di kalangan para ulama kalau suruh milih sholat subuh di rumah tapi subuhnya terlambat, atau milih ini afdol, sholat qobliyahnya afdol di rumah tapi sholat subuh terlambat, itu nggak afdol. Lalu pilihan keduanya, sholat qobliyah subuhnya di masjid, ini kurang afdol, tapi sholat subuhnya jelas tepat waktu dan tidak terlambat. Maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang wajib, itu sholat subuh. Sholat subuhnya tepat waktu, tidak masbuk, itu lebih utama. Dan terpaksanya sholat qobliyah subuhnya dikerjakan di masjid. Artinya kalau yang sholat subuh di rumah dengan di masjid kan sama-sama sholatnya dikerjakan, cuma bedanya yang satu afdol, yang satu kurang afdol. Tapi sholat subuhnya lebih utama di masjid. Ada apa?
Ini kalau seandainya kondisinya jarak rumah dengan masjid agak berjauhan. Rumah Nabi Muhammad SAW itu kan kalau di Madinah pas nempel dengan masjid, dan posisinya Bapak Ibu saya gambarkan di kira-kira ini. Kalau sekarang kita membayangkan ini Masjid Nabawi. Masjid yang Nabawi yang asli itu berapa meter, Bu? Panjang lebarnya yang asli, bukan yang sekarang ya. Yang sekarang sekian kilometer. Yang bangunan yang asli di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 30 meter kali 30 meter. Kira-kira begitu. Itu batasnya. Jadi pernah lihat batas Masjid Nabawi yang asli di Masjid Nabawi? Kalau masuk ke dalam masjid di sekitar Raudhah, ya masuk ke bagian Raudhah. Kalau yang ibu-ibu berarti mengambil posisi bagian belakang, Raudhah depan. Nanti batas Masjid Nabawi masih tetap terlihat lewat tiang-tiangnya. Tiangnya kebetulan semuanya sama, kuning. Tapi yang batas masjid itu kuning, kemudian di bagian atas sendiri ada yang tulisan, ada yang berwarna hijau, tulisannya kuning. Tulisannya dengan tulisan Arab Haddul Masjidin Nabawi, batas Masjid Nabawi. Jadi tiang-tiang jumlahnya banyak dan itu di atas sampai ke belakang. Jadi kalau ibu-ibu yang masuk ke Raudhah meskipun di belakang pun bisa lihat itu karena apa? Karena itu tiang. Ya, tiang. Dan posisinya itu kalau ini menghadap ke kiblat, kalau ini bagian laki-laki, bagian ibu-ibu belakang, makam Rasul SAW, kemudian ini Raudhah, lalu mimbar. Tiang itu masih ke sampingnya dan kemudian ke belakang sampai 30 meter. Jadi ibu-ibu yang di belakang pun bisa lihat. Cuma masalahnya yang nganter menunjukkan apa enggak gitu. Karena kalau nggak ditunjukkan bisa jadi nggak mencermati karena merasa sama-sama kuning juga tiangnya sama. Tapi dari sekian banyak kuning itu sebetulnya ada satu yang berbeda. Ya memang harus mendana gitu, nanti lihat yang berbeda sendiri. Nanti di situ ada terlihat warnanya hijau, tulisannya kuning emas, tulisannya Haddul Masjidin Nabawi, batas Masjid Nabawi. Nah, Nabi SAW ini kalau sekarang kita bayangkan lagi, ini seandainya ini di Masjid Nabawi. Ketika Masjid Nabawi pertama kali didirikan, sholat itu kan menghadapnya ke Masjid Aqsa. Jadi kira-kira ke sana, ke Masjid Aqsa. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebelah kanan bagian belakang. Di situ. Ketika kiblatnya ke sana, ke Masjid Aqsa, rumah Nabi SAW di bagian sebelah kanan belakang. Ketika pindah ke arah Ka'bah, Masjid Haram, maka rumah Nabi SAW tetap di situ, berarti posisinya kiri depan. Tadi kanan belakang, sekarang posisinya jadi kiri depan karena kiblatnya sekarang sudah ke arah Ka'bah. Nah, Nabi SAW rumahnya itu nempel dengan masjid dan beliau punya celah untuk bisa ketika buka itu langsung masuk ke masjid. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kemudian ini rumah Rasulullah SAW. Di sisi yang berseberangan, jadi mohon ibu bisa bayangkan ini kalau kita seandainya berada di Masjid Nabawi, berada di Masjid Nabawi, kabarnya ke belakang saya. Rumah Rasul SAW di sebelah situ dan ada pintu masuk langsung dari rumah ke masjid. Sahabat Abu Bakar di sisi yang berseberangan. Maka pada saat berada di Masjid Nabawi ada sisi yang berseberangan dan satu-satunya sahabat yang punya akses dari rumah langsung ke dalam masjid Abu Bakar As-Siddiq. Semua sahabat yang lain nggak boleh. Maka sahabat yang lain kalau mau masuk ke masjid keluar rumah dulu baru masuk lewat pintu masjid yang ada. Jadi bukan masuk dari rumah. Jadi cuma dua, Rasul SAW dan Abu Bakar.
Bangunan Masjid Nabawi yang asli itu sudah tidak ada sekarang karena sudah renovasi sudah puluhan kali. Nah, tapi sampai sekarang masih ditandai. Kalau rumah ada makam. Kalau pintu masuknya Abu Bakar As-Siddiq ada tulisannya. Jadi kalau kita bergeser di Masjid Nabawi ke bagian sebelah kiri saya ini, nanti ada tulisannya di dinding dengan tulisan Arab, hadhihi khawkhatu Abi Bakar. Ini khawkhah. Khawkhah itu jendela, tapi ukurannya agak besar dan orang bisa masuk. Dari situ Abu Bakar bisa begitu buka langsung masuk ke dalam masjid. Jadi yang punya seperti itu cuma dua, Nabi SAW dan Abu Bakar. Maka pada saat kita membaca hadis Nabi SAW ketika i'tikaf, karena orang i'tikaf itu kan aslinya dalam masjid, nggak boleh keluar kan? Kalau keluar kan batal, kecuali untuk kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya buang air kecil, buang air besar, ada hajat yang tidak bisa dipenuhi dalam masjid, terpaksa keluar. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh keluar. Apa yang dilakukan Nabi SAW, karena rumahnya di sebelah sini tadi dan ada celah untuk ke rumah, apa yang beliau lakukan? Tapi beliau nggak boleh karena beliau sedang i'tikaf. Yang beliau lakukan apa? Beliau cuma masukkan kepala ke dalam rumah, kemudian rambutnya disisir dan dibersihkan oleh Aisyah. Jadi dibersihkan dikeramasi, dibersihkan, dan dari situ kita jadi belajar bagaimana cara membersihkan rambut ini untuk ibu-ibu, cara membersihkan rambut suami dengan kondisi seperti itu kira-kira gimana caranya tanpa harus membasahi pakaiannya. Ya. Ya kira-kira gimana begini? Dan dulu belum ada shower ya, ya. Ya kalau shower kan sekarang, kalau di zaman dulu belum ada shower, kalau pakai ciput, gimana caranya membersihkan? Dan itu membersihkannya bukan cuma ditulur-tulur begitu ya. Ya. Kira-kira kalau dikeramasi gimana caranya? Kata Aisyah, fa'arsilu, saya mencuci rambut Nabi SAW. Artinya apa? Ya dikeramasi, membersihkan. Ya kira-kira seperti kalau ibu masuk ke salon dulu. Cuma beda posisinya, kalau salon kan sambil duduk gitu ya. Sambil duduk begini terus ibu ke belakang, terus kemudian nanti rambutnya dikeramasi, tapi baju kita nggak basah-basah ya. Baju kita nggak basah. Kalau basah-basah, wah itu merepotkan sekali. Baju nggak basah, bahkan bagian pundak saja nggak basah, apalagi sampai ke bagian di perut dan di bagian bawah. Nah, gimana caranya ya? Aisyah sudah bisa melakukannya sejak itu. Nah, kalau belum ya itu bisa jadi cara untuk dipelajari. Kalau ada di antara ibu yang memang punya keterampilan di salon seperti itu, tapi posisinya sambil berdiri, gimana caranya bu? Yang lain diajari. Karena saya nggak punya ilmunya, ada ibu-ibu yang punya ilmunya, gimana caranya membersihkan begitu, ngeramas ya rambut suaminya dan bisa dibersihkan, tapi tanpa harus lagi basah-basah lalu masuk ke masjid pakaian tidak karuan. Karena ini sedang i'tikaf. Dan kalimat berikutnya di situ kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ana haid, saya sedang haid. Saya sedang haid. Jadi Nabi SAW dibersihkan rambutnya oleh istrinya Aisyah. Beliau cuma masukkan kepalanya, lalu kata Aisyah, saya keramasi, saya bersihkan rambutnya, dan posisi saya sedang haid. Kita jadi dapat pelajaran banyak di sini. Pelajaran bagaimana ngeramas rambut suami, juga ini berhubungan dengan haid. Itu untuk menunjukkan bahwa wanita haid tetap bisa menyentuh suami, dan juga sebaliknya. Ada yang boleh tetap membersihkan kepala, kemudian boleh melakukan hal-hal yang lain yang itu dibolehkan. Kan haid itu nanti yang tidak dibolehkan hanya pada beberapa hal yang terbatas. Bukan berarti semuanya jadi tidak boleh, tetap semuanya yang lain boleh selama tidak dilarang. Termasuk keramas boleh, pegang
tubuh suaminya juga boleh, pegang kepalanya kan kalau kramasi kan pasti pegang kepala ya. Gimana caranya disiri atau kemudian agak kepalanya agak dimiringkan sedikit, itu satu hal yang lumrah ketika orang melakukan proses kramas. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat itu istirahat, terus kemudian ketika ada subuh, beliau sholat di rumahnya, kemudian sholat subuhnya di masjid. Dan para ulama banyak yang memilih untuk subuh itu antara adzan dengan iqamah sebaiknya jaraknya agak lebih panjang agar ada waktu orang mengerjakan qabliyah tadi dan perjalanan dari rumah ke masjid. Sebab kalau terlalu mepet kasihan. Saya pernah mendapati ada yang menggunakan jam seperti ini, begitu masuk selesai azan itu tinggal 7 menit. Tinggal 7 menit ya. Jadi bisa kebayang, nanti kalau tinggal 7 menit kan saya bisa ngitung. Kalau seandainya saya di rumah, terus perjalanan dari rumah nggak nyampe. Maksudnya kalau masuk masjid sudah takbir, karena nggak sampai. Kalau perjalanan dari rumah kita 6 menit, sholat sunnah 2 menit kan pasti tak lama. Maka akhirnya terpaksa sholat subuhnya, sholat qabliyah subuhnya di masjid. Nah ini tidak masalah. Kemudian setelah sholat subuh, Nabi SAW tinggal di masjid sampai terbit matahari dan tidak dalam kondisi takabur. Setelah itu zikir selesai sampai terbit matahari, dan zikir yang dibaca, zikir yang kita kenal dengan zikir pagi, zikir sore. Secara garis besar zikir pagi sore itu banyak yang sama. Misalnya ada ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, raditu billahi rabba, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, kemudian tasbih, takbir. Ada beberapa redaksi yang sama di waktu pagi dan sore, tetapi ada yang berbeda urunannya. Kalau di waktu pagi asbahna wa asbahal mulku lillah, di waktu sore amsayna wa amsal mulku lillah. Nah itu ada yang mengalami perubahan, tapi yang jelas bagian sama. Maka kalau ibu sekalian tidak hafal zikir pagi dan zikir sore, bisa difokuskan menghafal zikir yang bisa dipakai itu dua-duanya. Seperti ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kemudian raditu billahi rabba. Kalau sayyidul istighfar hafal, baca, kemudian la ilaha illallah juga hafal, dibaca. Karena itu di pagi dibaca, sore juga dibaca dan tidak ada perubahan. Ada banyak yang tidak mengalami perubahan. Nah, pada saat berzikir, Nabi SAW mengerjakan dengan tenang. Dan zikir ini kalau pada saat kita kerjakan, jangan membayangkan zikir ini sedang ngejar target, ngejar apa istilah, kejar tayang ya. Jadi sampai tidak jelas ini subhanallah atau mencapai yang terdengar cuma kita bisa bacanya tenang dan kita tidak dikejar target, kecuali kalau memang kita nggak sempat, waktu kita terbatas. Berarti pilihannya bisa jadi kita hanya membaca sebagian zikir, tapi tetap tenang. Itu resikonya karena kita memang waktunya terbatas. Saya ada jadwal keberangkatan kereta, maka setelah itu saya harus berangkat. Akhirnya zikirnya cuma sebentar, nggak apa-apa. Tapi lebih baik dibaca sedikit dan tenang daripada dibaca terburu-buru seperti itu, akhirnya nggak jelas. Sebab zikir ini isinya subhanallah itu pujian kepada Allah. Layak nggak kalau kita memuji Allah dengan bahasa yang tidak menggambarkan kita memuji? Sekarang kalau kita ketemu orang, ada orang di hadapan kita yang kita hormati, lalu kita nyampaikan kepada yang kami hormati, Bapak, kan kita sampaikan pelan-pelan kan? Alangkah tidak sopannya kalau kita memuji seseorang, kemudian kita ucapkan sangat cepat sampai nggak jelas. Padahal kita maksudnya memuji beliau, tapi karena terlalu cepat sampai orangnya nggak ngomong apa sih. Ya terdengar sebagian kalimat, sepotong-sepotong ada yang terdengar, tapi kalimat berikutnya nggak jelas. Lebih baik kita sampaikan tenang. Yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah yang sudah hadir di tengah kita Bapak ini, yang telah itu berikan pujian dan pelan-pelan.
dan sangat nggak sopan kalau kita menyebutkannya dengan terlalu cepat. Ini kepada manusia, kepada Allah itu lebih layak. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa zikir yang paling bagus yang paling cepat, itu tidak ada. Tidak ada ulama yang mengatakan zikir yang paling bagus yang tercepat, semakin cepat semakin bagus, itu tidak ada. Tidak ada satu ulama yang mengatakan begitu. Artinya kecepatan itu mempengaruhi afdolnya. Semakin cepat semakin afdol, itu tidak ada. Maka kita bisa baca dengan tenang. Kalau kita tidak punya waktu yang cukup, maka kita bisa baca sebagian dan tetap tenang. Itu lebih baik daripada baca yang tergesa-gesa sampai nanti waktu yang tidak cukup. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan, ada aktivitas seharian yang dilakukan Nabi SAW ketika bertemu dengan orang yang tadi kita sampaikan di awal. Ketika sudah masuk waktu Tuhan, setelah Nabi SAW berpikir di masjid, beliau pulang ke rumah, berinteraksi dengan istri, anak. Kemudian beliau juga setelah itu keluar rumah, berinteraksi, ketemu dengan orang-orang yang isinya macam-macam. Dan ketika itu kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa Nabi SAW bertemu dengan orang dengan suasana dan kondisi yang bermacam-macam. Ada yang kondisinya serius, bahkan beliau kadang-kadang tegas, dan kadang-kadang guyon dan santai. Baik, di penghujung hajat kita ini mari kita menundukkan hati, berdoa kepada Allah SWT agar Allah membimbing kita untuk bisa istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an farudda kaidahum waj'al tadbirahum tadmirahum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.